Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome back to me. Kembali lagi ke saya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang anti korupsi. Ya, kalau kita berbicara korupsi ini, kalau kita lihat di Indonesia itu merupakan berita yang sangat menggegerkan, berita yang sangat bisa dikatakan menakutkan mungkin seperti itu ya. Jadi karena ada hubungannya dengan kerugian negara. Nah, tapi sebenarnya korupsi ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia sih, tapi juga di seluruh belahan dunia yang lain. Ini merupakan masalah di setiap negara juga. Nah, jadi kalau kita berbicara korupsi itu, kalau dalam pengertiannya ya, korupsi itu adalah rusak, kemudian kebobrokan, kebusukan, misalnya seperti itu. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah mengapa bisa terjadi tindak korupsi. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Jadi korupsi ini bisa dikatakan sebagai, kalau secara pribadi bisa dikatakan sebagai perilaku yang ingin memperkaya diri sendiri. Nah, seperti itu. Banyak hal lain sih sebenarnya selain ingin memperkaya diri sendiri. Misalnya sekarang tuh juga banyak tindakan-tindakan kecil gitu ya, korupsi itu. Misalnya korupsi waktu, nah, seperti itu. Terus itu macam kalau misalnya dulu juga, kalau misalnya masih sekolah itu ya, makan gorengan 3 bayarnya cuma 1 seperti itu ya. Itu tuh contoh korupsi yang sederhana. Nah, kemudian kita memberikan keterangan palsu juga bisa disebut sebagai korupsi ya. Nah, seperti itu. Nah, dalam undang-undang itu telah diatur bentuk-bentuk korupsi ya, bentuk-bentuk korupsi yang tertera di situ. Jadi yang pertama itu ada merugikan keuangan negara ya, seperti itu dengan bentuk-bentuk korupsi. Kemudian praktik suap menyuap, nah, seperti itu. Kemudian penggelapan dalam jabatan, kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan. Yang terakhir adalah gratifikasi ya. Nah, itu yang tertera dalam undang-undang. Jadi ada 7 itu. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau kita pahami lagi kenapa sih korupsi bisa terjadi, ada 2 faktor sih sebenarnya. Jadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, seperti itu. Yang kalau misal faktor internal tuh jelas itu jatuhnya kepada diri sendiri ya. Jadi misalnya mungkin bisa dikatakan sebagai perilaku materialistik ya, seperti itu. Jadi terbiasa hidup mewah gitu misalnya, jadi memutar otak untuk menggunakan uang-uang yang bukan haknya. Faktor eksternalnya bisa dikatakan lagi ini misalnya penegakan hukum di negara kita atau di negara tertentu yang belum memberikan efek jera kepada pelaku korupsi seperti itu. Misalnya saja kayak seperti ini ya, seperti Cina itu udah menerapkan yang namanya hukuman mati kepada koruptor, tapi tetap saja masih ada embrio-embrionya. Nah, kalau kita berbicara embrio korupsi itu apa sih sebenarnya? Jadi ada tingkatan ya embrio korupsi itu. Yang pertama adalah pengkhianatan kepercayaan. Jadi kepercayaannya jujur itu ada di paling atas. Kalau sudah ada pengkhianatan kepercayaan, sudah pasti ada nanti selanjutnya adalah memanfaatkan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, ini yang sering terjadi juga di negara kita Indonesia ya. Jadi seorang pemimpin organisasi, pemimpin instansi itu punya kekuasaan besar untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar aturan atau yang disebut dengan diskresi ya, kerjakan secara bersama. Nah, setelah itu tingkatan yang terakhir adalah itu tadi
mencari benefit dari kegiatan tersebut. Jadi paling atas itu adalah pengkhianatan kepercayaan. Nah, itu embrio dari korupsi itu sendiri. Nah, kemudian yang kita berbicara lagi adalah dampaknya. Dampak dari korupsi. Nah, ini dampak korupsi ini justru sangat mengerikan ya. Jadi itu jatuhnya kepada diri sendiri, dampak masifnya ya dari diri sendiri kepada keluarga, dan juga terhadap negara. Bisa jadi dalam bentuk kegagalan program pemerintah, bisa jadi seperti sekarang ada juga gedung-gedung mangkrak, seperti itu. Terus kalau diri sendiri ya jelas kita dicap sebagai koruptor, keluarga kita dicap sebagai koruptor. Ini akan terasa selama hidup kita. Nah, seperti itu. Bagaimanapun mau dihukum berapa tahun pun, kalau sudah selesai hukumannya ya tetap saja dia dicap sebagai koruptor. Nah, sehingga kita sebagai ASN ya, pelayan publik, harus memiliki standar tinggi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kita harus perlu menghindarkan dari sikap korupsi ya, seperti itu. Kita harus punya semangat, kita harus punya niat, kita harus punya komitmen untuk bersikap anti korupsi. Nah, seperti itu. Nah, sikap anti korupsi ini tertuang dalam nilai-nilai anti korupsi ya. Yang pertama itu adalah jujur. Nah, jujur itu ada di paling atas. Makanya itu kalau sudah tidak jujur, nah ini sudah kemana-mana. Ya, ada jujur, kemudian peduli, kemudian mandiri, kemudian disiplin, ada responsibilitas, kemudian ada kerja keras, kemudian sederhana, kemudian berani, adil. Nah, itu ya. Jadi ada lebih 9. Itu tuh nilai-nilai anti korupsi, atau bisa kita sebut juga sebagai nilai-nilai integritas ya, sesuai dengan hak dan kewajiban seorang pelaku pelayan publik. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau kita berbicara tentang yang namanya anti korupsi. Nah, perlu disadari juga bahwa dengan kita menanamkan sikap anti korupsi ya, artinya kita telah menjalankan satu misi menyelamatkan negara kita dari kemunduran. Jadi memang sekarang Indonesia itu sudah mulai berbenah. Jadi kita lihat di beberapa tahun terakhir ya, terutama di tahun 2020 itu banyak sekali kasus-kasus korupsi yang akhirnya terungkap, yang nilai yang dirugikan itu justru banyak sekali ya, berapa triliun itu. Negara dirugikan berapa triliun seperti itu. Dan ternyata korupsi ini terjadi begitu ditelusuri, bisa jadi dalam satu dekade itu dimulai ya, sampai di tahun 2019. Ya, ternyata ini sudah terencana, sudah terorganisir gitu ya. Memang ada niatan untuk melakukan tindakan korupsi seperti itu. Jadi kita selaku pelayan publik ya, ASN yang berintegritas dan profesional, mestinya menjadi satu role model ya bagi masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak kehilangan kepercayaan kepada kita selaku pelayan publik. Nah, seperti itu. Oke, kalau di dalam tugas saya ya sebagai dosen ASN ya, yang pasti yang pertama adalah tepat waktu ya, itu ya. Kemudian mengajarkan sesuai dengan hak dan kewajiban saya ya. Jadi saya harus melayani mahasiswa dengan standar yang tinggi. Kalau masuk jam 8 ya, kalau bisa hadir setengah jam sebelum kegiatan mulai. Nah, begitupun mahasiswa, kita harus ajarkan seperti itu. Mengumpul tugas, terus kemudian mencari datanya harus sesuai. Itu bisa kita cermin dalam sikap-sikap anti korupsi. Oke, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.